Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lailatus Adah dari mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya bersama Bunda Rita dari KB Anggrek 3 ingin membahas tentang bullying pada anak usia dini. Langsung saja ya Bu ya. Mungkin sekarang banyak ya yang mengira bahwa bullying itu hanya terjadi pada SD dan remaja. Padahal faktanya anak usia dini menjadi korban atau bahkan pelaku. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih bullying pada anak usia dini? Menurut saya, bullying pada anak usia dini itu macam-macam ya, bisa berupa fisik atau berupa verbal. Contohnya kayak membuli temennya, misalkan kayak "Bu, kamu gendut" atau dan lain-lain seperti itu. Oh iya. Bentuk bullying secara fisik itu kalau untuk anak usia dini biasanya seperti apa? Menurut saya bentuk bullying dari fisik bisa berupa kayak mencubit atau mendorong, lebih ke fisik ya. Kalau untuk yang verbal dan sosial? Untuk verbal bisa membuli kayak warna kulit, nama, suara, kayak gitu. Oh iya, biasanya kan anak kecil kan sering mengejek nama ya. Iya. Baik, selanjutnya mengapa sih anak usia dini bisa terjadi bullying? Kok bisa anak kecil sudah mulai ngebully sesama teman? Biasanya dari lingkungan atau dari misalkan melihat tontonannya dari TV atau dari YouTube. Kalau boleh tahu, apakah di lembaga Bunda ada murid yang biasanya kayak suka ngebully temannya? Kalau di lembaga saya pasti ada. Contohnya kayak membuli dari segi fisik ya, kayak warna kulitmu kamu hitam kayak gitu. Lalu apa ya dampaknya bullying pada anak usia dini? Dampaknya lebih ke mungkin psikis ya, menyebabkan trauma di masa akan datang kayak gitu. Seperti anaknya merasa diremehkan sama Iya. teman, jadi gimana ya, nggak percaya diri gitu ya sama. Idenya berkurang. Lalu ciri-ciri anak yang mengalami atau bahkan melakukan bullying. Ciri-cirinya biasanya itu tidak mau masuk sekolah bisa, terus takut bertemu teman-temannya juga bisa. Itu untuk ciri-ciri anak yang dibully ya? Iya. Ya, seperti bully. Kalau untuk yang pelaku pada bullying, Kalau untuk pelaku biasanya sering marah, kasar pada temennya, ingin selalu menang sendiri kayak gitu. lalu peran guru dan orang tua. Sekarang bagaimana peran orang tua dan guru dalam mencegah dan menangani bullying? Untuk mencegah dan menangani bullying, awasi interaksi anak saat bermain. Jangan biarkan anak selalu mendominasi di kelompoknya, selalu menang sendiri, jangan kayak gitu. Yang untuk orang tua? Untuk orang tua lebih ke mendengarkan cerita anak. Kalau dia bilang tidak mau main dengan si A karena takut, misalkan, bisa jadi itu sinyal bullying ke temannya. Untuk selanjutnya solusi, yaitu apa solusi jangka panjangnya
untuk bullying pada anak usia dini? Solusi jangka panjangnya yaitu bangun budaya kelas yang sehat sejak awal, ajarkan anak untuk saling membantu, bukan saling bersaing kayak gitu. Ya. Terus ciptakan sistem pelaporan yang aman di sekolah atau lembaga tersebut. Atau gunakan media cerita seperti boneka dan lagu untuk membentuk empati anak tersebut. Jadi kesimpulannya, setelah kita membahas tentang bullying pada anak usia dini, adalah satu hal yang paling penting untuk kita sadari adalah bahwa anak-anak hanya peniru, tetapi juga pembelajar cepat. Mereka merekam, meniru, dan mengembangkan apa yang mereka lihat dengan mengalami, termasuk dalam cerita mereka memperlakukan orang lain. Biasanya anak kecil kan suka meniru tindakan orang besar ya, lalu dipraktekkan pada temannya sendiri. Bullying pada anak usia dini bahkan sekedar persoalan anak nakal atau anak sensitif ini adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam bimbingan sosial emosional. Mereka mungkin anak belum tahu bagaimana menyampaikan emosi dengan baik. Mungkin mereka belum paham bagaimana rasanya diperlakukan dengan tidak adil. Dan lebih dari itu, mungkin mereka belum diajarkan apa itu empati. Ketika bullying terjadi pada anak usia yang sangat muda, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang terlihat. Anak yang dibully bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak aman di tempat yang seharusnya menyenangkan, dan bahkan merasa bahwa dirinya tidak berharga. Sebaliknya, anak yang membuli, jika tidak ditangani dengan bijak, bisa bertumbuh menjadi pribadi yang menganggap kekuasaan lebih penting daripada kebaikan. Inilah mengapa para orang tua dan masyarakat sangat penting. Kita bukan hanya pendidik, tetapi juga pelindung dan pembentuk karakter di tangan kita. Anak-anak bisa belajar bahwa marah itu boleh, tapi menyakiti orang lain tidak boleh, bahwa kecewa itu wajar, tetapi mengejek bukan solusinya. Dan yang paling penting, bahwa setiap orang, sekecil apapun dia, layak dihormati. Mencegah bullying bukan hanya tentang menghentikan satu anak dari mendorong temannya, tetapi membangun budaya positif yang menyadarkan anak-anak tentang nilai kebersamaan, kejujuran, dan kasih sayang. Sekolah dan rumah harus jadi tempat yang aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Mari kita jadikan masa anak-anak sebagai masa yang penuh tawa, bukan trauma. Mari kita bantu anak-anak tumbuh bukan hanya pintar, tetapi juga peduli. Karena pada akhirnya tidak ada pendidikan yang lebih penting dari pendidikan hati. Dan mencegah bullying adalah salah satu nyata untuk mendidik sejak usia dini. Teman-teman, itulah pembahasan tentang bullying pada anak usia dini. Semoga podcast ini jadi lebih peka dan peduli terhadap perilaku sosial anak-anak di sekitar kita. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bunda Rita yang telah menyempatkan waktunya untuk membuat podcast mini pada siang ini. Terima kasih Bunda Rita. Sama-sama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.